Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips setting kandang baby retic. Dan di sini cuma ada 2 metode aja ya. Nah, simak videonya. Oke, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, bantu channel ini berkembang dan jangan lupa juga di-share. Oke. Nah, saya minta maaf juga karena lambat update videonya karena sibuk bekerja. Oke, saya ucapkan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support saya, yang sudah subscribe, yang sudah komen juga. Oke, dan jika ada kesalahan di video saya bisa isi di kolom komentar ya, biar sama-sama koreksi. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, sebelum kita setting kandang, kita wajib mengambil alat utama, yaitu hook. Oke. Nah, hook ini berguna untuk mencegah kita tergigit oleh Reticulatus python. Mau dia besar atau kecil, kita itu wajib menyediakan hook. Oke. Nah, di sini saya akan mengambil baby Reticulatus python saya. Karena berhubung kandangnya kotor, jadi sekalian juga saya edukasikan ke teman-teman semua cara setting kandang baby retic atau ular sanca kembang. Nah, di sini saya sudah siapkan satu juga container box dan ular yang akan kita setup kandangnya ini akan kita pindahkan ke kontainer satunya lagi. Oke. Nah, kita mulai saja untuk metode yang pertama. Nah, setting kandang pertama yaitu menggunakan kertas. Jadi, kertas sendiri teman-teman bebas bisa menggunakan kertas biasa kayak yang saya gunakan ini, bisa juga menggunakan koran, oke? Karena kan terbuat dari bahan yang sama. Jadi, saya bahas dulu untuk hal yang menurut saya bagus untuk media kertas ini, yaitu pertama, ketika kita memberikan pakan bisa di dalam kandang langsung. Jadi ketika teman-teman ingin memberikan tikus atau memberikan ayam ke ularnya, jadi langsung aja di dalam kandang itu aman. Karena medianya ini kan tidak bisa ketelan oleh ular yang kita pelihara sendiri. Oke? Itu hal yang bisa dibilang hal baiknya, hal bagus. Jadi hal buruk dari media kertas ini atau dampak jeleknya. Nah, dampak jeleknya itu yang saya alami ketika saya menggunakan setup kandang dari kertas, yaitu ketika dia pup. Nah, jadi ketika dia pup atau pipis, otomatis kan basah itu kandangnya. Jadi kalau kita lambat sedikit untuk membersihkannya, kering, jadi kertas itu akan lengket ke kontainer boxnya sehingga kita agak sulit untuk membersihkannya. Itu hal yang pertama, yang hal jeleknya. Hal yang jelek kedua yaitu bisa mengakibatkan jamur pada retic, yaitu ketika dia pup atau pipis, bahkan kalau dia minum tumpah dan kering ke badannya ke badannya ular ini, nah itu akan mengakibatkan biasanya jamuran. Oke, atau bisa juga cacar, itu bisa disebabkan oleh kandang yang lembab. Jadi metode yang kertas ini bisa digunakan, tapi kita harus sering-sering membersihkan atau ketika nampak basah langsung ganti. Oke, dan juga yang paling sering saya alami kalau saya menggunakan metode kertas ini yaitu ular itu sering bau sehingga membuat kita tidak nyaman saat menghandle. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, setting kandang kedua menggunakan metode serbuk kayu. Jadi menggunakan serbuk kayu ini menurut saya pribadi sangat bagus. Oke. Nah, saya akan membagikan edukasi ke teman-teman semua mengapa saya sering menggunakan metode serbuk kayu. Yang menurut saya baik itu pertama karena mudah dibersihkan. Oke, apalagi kayak saya ini kan kadang kerja tidak sempat untuk membersihkan kandang. Jadi ketika dia pup atau pipis, bahkan kalau ketika air minumnya itu tumpah, kalau kita menggunakan metode serbuk kayu ini, itu sangat bagus. Karena dia kan bisa menyerap dari air atau hal-hal yang lembab itu bisa diserap oleh serbuk kayu ini. Sehingga si reticnya itu tetap dalam kondisi yang nyaman. Apalagi kalau yang namanya ular retic ini,
ketika dia kandangnya itu dalam kondisi yang lembab atau basah, itu paling sering dia melakukan sundul kandang. Yang banyak orang bilang rubbing atau bisa juga kan kepalanya itu luka, itu kan karena diakibatkan dari ular itu tidak nyaman di kandangnya, berupa ada kotoran atau basah biasanya. Oke, itu hal yang baiknya menurut saya. Oke, kita bahas hal yang menurut saya jeleknya dari serbuk kayu ini, yaitu tidak bisa memberikan pakan pada saat si ular ini di dalam kandang. Karena ketika teman-teman ingin memberikan pakan di dalam kandang, ditakutkan atau teman-teman ketika mau memberikan tikus atau ayam, jadi ketika dia proses menelan, jadi serbuk kayu ini ikut ketelan dan itu bisa menyebabkan sembelit, bisa juga mengganggu sistem pencernaan dari ular Reticulatus python atau ular apapun yang menggunakan metode serbuk kayu ini. Jadi saya sarankan ketika teman-teman ingin menggunakan metode serbuk kayu ini, ketika teman-teman memberikan pakan, jadi angkat dulu ularnya itu di keluar kandang, jadi berikan makan itu di luar kandang saja. Ketika ular itu sudah telan makanannya itu bisa dibilang udah ketelan habis, baru teman-teman masukkan lagi ke dalam kandangnya. Oke, jangan dihandle, dikarenakan ketika teman-teman memberikan pakan, itu lebih baiknya jangan segera dihandle, takutnya muntah jadi mogok makan, teman-teman jadi pusing sendiri. Oke. Nah, jadi dari dua metode ini yang sering saya pakai yaitu menggunakan metode serbuk kayu, karena yang saya bilang tadi mudah dibersihkan, sama menurut saya dia bisa menyerap hal-hal yang lembab, jadi sehingga si rating ini dalam keadaan yang selalu nyaman di dalam kandangnya. Jadi kalau dia basah atau kandangnya itu lembab, jadi ular itu tidak nyaman, jadi ujung-ujung sundul kandang, luka kepala. Oke. Nah, jadi bebas teman-teman menentukan setting kandang kayak mana yang teman-teman mau. Oke, jadi mungkin sekian video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share ke teman-temannya, oke? Terima kasih.